Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafit Riliani, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Oku Selatan. Video kali ini mengenai koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Selamat menyaksikan. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi mendukung semua murid yang ada di kelas tanpa terkecuali. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan cara melakukan identifikasi awal, analisis, dan buat pemetaan kebutuhan murid di kelas. Lalu, tentukan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Tentukan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Ajak murid untuk selalu melakukan keyakinan kelasnya. Ciptakan lingkungan belajar yang mengakomodasi kebutuhan murid sehingga dapat mengundang murid untuk belajar. Selanjutnya, lakukan penilaian berkelanjutan, yaitu assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Dan yang terakhir, lakukan refleksi dan evaluasi secara bersama-sama dengan murid agar dapat melihat sejauh mana pembelajaran yang telah dilakukan serta apa saja kekurangannya sehingga dapat diperbaiki di masa yang mendatang. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Sebelumnya, kita harus memetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar murid. Tom Vinson pada tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Pada kesiapan belajar atau readiness, guru mengidentifikasi pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Yang kedua, minat. Guru mengidentifikasi minat murid agar dapat mempertimbangkan bagaimana murid dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Guru mengidentifikasi profil belajar murid untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Pada akhirnya, murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya atau kesiapan belajar. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan atau hasrat dalam diri seorang murid atau minat, dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, atau profil belajar. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan cara mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awalnya, melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran yang dilakukan, berbicara dengan guru di kelas sebelumnya, membaca rapor murid di kelas sebelumnya, dan melakukan berbagai penilaian diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan 3 strategi. Yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang akan diajarkan guru, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu diajarkan berdasarkan kurikulum. Jadi di sini tidak boleh menurunkan standar kurikulum ya. Yang kedua, diferensiasi proses berkaitan dengan bagaimana murid-murid memahami konten.
baik itu ide, materi, konsep, maupun keterampilan pada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, diferensiasi produk, berkaitan dengan bagaimana murid-murid mendemonstrasikan apa yang telah mereka pelajari sesuai dengan minat masing-masing murid. Nah, dari strategi pembelajaran diferensiasi tersebut, guru dapat memilih salah satunya atau kombinasi dari ketiga strategi tersebut dalam pembelajaran. Selanjutnya, penilaian pembelajaran berdiferensiasi, yaitu Assessment for Learning, Assessment of Learning, dan Assessment as Learning. Assessment for Learning dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan digunakan sebagai dasar melakukan perbaikan pada proses belajar mengajar atau penilaian formatif. Assessment of Learning dilakukan setelah proses pembelajaran selesai atau penilaian sumatif. Sedangkan Assessment as Learning dilakukan sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian. Ini termasuk ke dalam penilaian formatif. Penilaian dalam pembelajaran berdiferensiasi ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal apabila guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi serta melakukan penilaian secara berkelanjutan. Selanjutnya adalah keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi atau modul 2.1 dengan modul-modul lainnya. Yang pertama dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara atau modul 1.1. Pada modul 1.1, menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpihak pada murid dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sementara pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kaitannya yaitu, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selanjutnya, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai dan peran guru penggerak atau modul 1.2. Pada modul 1.2, seorang guru penggerak harus memiliki nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Seorang guru penggerak juga berperan penting dalam mewujudkan kepemimpinan murid. Dalam pembelajaran berdiferensiasi harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kaitannya yaitu, dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus berpihak pada murid, bersikap reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, serta mewujudkan kepemimpinan murid agar dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Berikutnya, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan visi guru penggerak atau modul 1.3. Pada modul 1.3, salah satu yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun visi seorang guru penggerak adalah berpihak pada murid. Dalam pembelajaran diferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kaitannya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu cara untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Terakhir, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan budaya positif atau modul 1.4. Pada modul 1.4, salah satu penerapan budaya positif di kelas adalah dengan melaksanakan keyakinan kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Kaitannya, keyakinan kelas yang terlaksana dengan baik akan mendukung lancarnya pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah pemaparan saya mengenai kesimpulan tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dan kaitannya dengan modul-modul lain di dalam program pendidikan guru penggerak. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.